Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik, untuk pertemuan kemarin kita sudah membicarakan bahwa untuk hari ini masih kembali ke LKS lagi, tapi untuk LKS-nya nanti saya buatkan untuk upload. Kemarin memang saya pending, barangkali ada hal yang mau diperbaiki juga. Kemudian untuk hari ini kalau mau membahas review dari yang sudah adik-adik kerjakan kemarin, barangkali ada yang mau mempresentasikan hasil mereviewnya. Iya, Bu, coba punya saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Enjan. Oh ya, Bu, izin share screen nggih, Bu, tapi memakai HP. Oh ya, silahkan. Sebentar, Bu. Sebentar ya, Bu, karena baru upload di Google Drive. Kalau dari HP harus melalui Google Drive, Bu. Ya.
Saya coba nih, Bu. Ya, silahkan. Sudah terlihat belum, Bu? Sudah? Ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai evaluasi lembar kerja peserta didik. Pada evaluasi lembar kerja peserta didik ini, saya melihat dari beberapa aspek. Di antaranya yang pertama adalah unsur lembar kerja peserta didik. Jadi LKPD sebagai bahan ajar memiliki unsur meliputi yang pertama ada judul, mata pelajaran, semester, tempat, petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, indikator yang akan dicapai oleh peserta didik, informasi pendukung, alat dan bahan untuk menyelesaikan tugas, langkah kerja, serta penilaian. Nah, pada LKPD yang saya dapatkan dari internet itu sudah terdapat beberapa unsur, yaitu judul, petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, indikator yang akan dicapai oleh peserta didik, dan informasi pendukung. Dari aspek unsur ini, LKPD yang saya temukan itu belum memuat unsur-unsur yang lengkap. Kemudian yang kedua dilihat dari bentuk lembar kerja peserta didik. LKPD yang akan dikembangkan memiliki beberapa macam bentuk yang dapat digunakan sebagai acuan sifat LKPD yang akan dikembangkan. LKPD dikelompokkan menjadi 5 macam bentuk. Yang pertama adalah LKPD yang membantu peserta didik menemukan suatu konsep. Yang kedua, LKPD yang membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan. Yang ketiga, LKPD sebagai penuntun belajar. Kemudian yang keempat, LKPD sebagai penguatan. Dan yang kelima, LKPD sebagai petunjuk praktikum. Pada LKPD 1 yang saya temukan ini merupakan perpaduan dari LKPD yang membantu peserta didik menemukan suatu konsep. Karena pada LKPD 1, peserta didik dituntun untuk menemukan pengertian dari pola. Selain itu, LKPD 1 juga merupakan LKPD yang membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan konsep yang telah ditemukan. Karena pada akhir LKPD 1 disertai dengan latihan mandiri. LKPD 1 juga sebagai penuntun belajar peserta didik. Di dalam LKPD 1 ini, sebelum peserta didik menentukan gambar pola selanjutnya, peserta didik diberikan gambar pola terlebih dahulu. Hal tersebut dapat menjadi petunjuk bagi peserta didik untuk menggambar pola selanjutnya. Dari aspek bentuk, LKPD yang saya temukan ini sudah memuat 3 bentuk LKPD yang dapat membantu siswa dalam menemukan dan menerapkan konsep serta memudahkan siswa dalam mempelajari materi pola bilangan. Kemudian yang ketiga dilihat dari kelayakan isi. Kelayakan isi dari suatu LKPD meliputi beberapa hal, di antaranya materi yang disajikan harus sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar, serta setiap kegiatan yang disajikan mempunyai tujuan pembelajaran yang jelas. Pada LKPD yang saya temukan ini, materi yang disajikan yaitu menggambar pola selanjutnya dan menentukan jumlah
benda pada setiap pola. Materi tersebut sudah sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar, di mana kompetensi dasarnya adalah membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Namun di LKPD yang saya temukan ini, setiap kegiatan yang disajikan belum tertulis tujuannya. Pada LKPD yang saya temukan hanya tertulis tujuan pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian yang keempat, dilihat dari aspek kebahasaan. Di dalam LKPD terdapat beberapa aspek kebahasaan, di antaranya harus menggunakan bahasa yang sesuai dan mudah dipahami, menggunakan bahasa baku dan ejaan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, ketepatan struktur kalimat, dan menggunakan kalimat sederhana. Nah, pada LKPD yang saya temukan ini sudah menggunakan bahasa baku dan ejaan sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Selain itu, struktur kalimat dan kalimat yang digunakan sederhana sehingga mudah dipahami oleh siswa. Kemudian yang kelima dilihat dari penampilan LKPD. Penampilan LKPD dapat dilihat dari desain penampilan, ilustrasi, tata letak gambar, dan tipografi huruf yang dapat memudahkan siswa untuk membaca dan memahami isi LKPD. Pada LKPD yang saya temukan di internet itu terdapat ilustrasi dan gambar yang dapat memudahkan siswa dalam menemukan konsep. Tata letak gambarnya cukup baik, namun akan lebih baik jika tata letak gambarnya dirapikan lagi. Sedangkan tipografi huruf yang digunakan adalah Times New Roman, di mana jenis huruf tersebut mudah dibaca oleh siswa, sehingga siswa dapat memahami isi LKPD. Dari uraian di atas, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan pada LKPD yang saya temukan sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah kelebihannya. Yang pertama dari aspek bentuk, LKPD 1 sudah memuat 3 bentuk LKPD, yaitu LKPD yang membantu peserta didik menemukan suatu konsep, LKPD yang membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan, dan LKPD sebagai penuntun belajar. Perpaduan ketiga bentuk tersebut dapat membantu siswa dalam menemukan dan menerapkan konsep, serta memudahkan siswa dalam mempelajari materi pola bilangan. Kemudian kelebihan yang kedua dari LKPD yang saya temukan, dari aspek kelayaan isi, materi yang disajikan sudah sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Yang ketiga, menggunakan bahasa baku dan ejaannya sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang keempat, kalimat yang digunakan sederhana sehingga mudah dipahami oleh siswa. Yang kelima, terdapat ilustrasi dan gambar yang dapat memudahkan siswa dalam menemukan konsep. Yang keenam, tipografi huruf yang digunakan adalah Times New Roman, di mana jenis huruf tersebut mudah dibaca oleh siswa, sehingga siswa dapat memahami isi LKPD. Kemudian, kelemahan dari LKPD yang saya temukan, dari aspek unsur, LKPD belum memuat unsur-unsur yang lengkap. Kemudian, LKPD setiap kegiatan yang disajikan belum tertulis tujuannya. Pada LKPD yang saya temukan, hanya tertulis tujuan pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian kompetensi. Kelemahan yang ketiga, tata letak gambarnya cukup baik, namun akan lebih baik lagi jika tata letak gambarnya dirapikan. Demikian evaluasi LKS yang saya kerjakan di minggu kemarin. Apabila dari Bu Nikan dan teman-teman terdapat tanggapan atau koreksi, dipersilakan. Ya. Ya. Analisis yang bagus sekali Mbak Enjang, terima kasih. Itu tadi terkait teknis dari ininya ya, teknis kayak semacam bentuk LKS dan sebagainya. Mungkin ada yang lain, ada yang menyoroti dari perspektif lain barangkali teman-temannya, atau ada tambahan? Nah, minum dulu Mbak Enjang, kayaknya serak. Lama kita masalahnya kita lama nggak bicara banyak ya, sehingga kalau ngomong kita itu seringnya terus serak-serak gitu. Ada lagi barangkali yang menyoroti dari perspektif lain mau mempresentasikan hasil pekerjaannya? Nggak ada? Oke, sebenarnya kemarin saya minta untuk boleh cari dari internet, boleh dari
buku, boleh dari peraturan, boleh dari buku psikologi dan sebagainya kemarin ya. Kemudian ada yang kemarin kalau kelas satunya ada syarat didaktif, syarat apa gitu. Jadi mencari LKS yang baik itu seperti apa, itu bisa digunakan untuk mengevaluasi LKS yang ada. Sehingga harapannya gini, kalau kita mengevaluasinya itu misalnya kelemahannya itu adalah misalnya apa ya? Jadi kalau misalnya kemarin di kelas satunya ada juga yang mengevaluasinya itu belum dalam ke teori, tapi ini belum ke LKS-nya, berarti nanti saya membuatnya harus yang seperti apa ya. Nah tadi kalau Mbak Enjang kan, oh dari sisi bentuknya harus seperti ini, dari sisi ininya seperti ini, berarti nanti saya kalau mau membuat LKS saya harus begini. Ada yang bagus, yang bagusnya tadi adalah di kelebihannya ini. Yang bagus itu berarti itu yang akan kita contoh untuk kita masukkan di LKS kita. Terus tadi ada kekurangan, misalnya kekurangannya di apa? Nah, harapannya kekurangannya itu yang kita tinggalkan sehingga nanti LKS-nya itu tidak seperti itu gitu. Kemudian gini, untuk analisisnya selain kelemahan kelebihan sebenarnya ada lagi, misal adik-adik masih ingat tentang objek kajian tak langsung dari matematika? Ya kan? Ada objek tak langsungnya, misalnya kepemecahan masalah, atau mungkin kemampuan komunikasi, atau mungkin ke resiliensi matematika, apresiasi matematika, kemampuan komunikasi. Ada banyak sekali objek tak langsung dari matematika, sehingga saat kita belajar matematika itu membuat seperti apa kan gitu. Ada hal-hal yang misalnya menjadi berpikir kritis, berpikir kreatif mungkin. Nah, ada banyak sekali yang bisa kita tuju. Misal, Bu, LKS yang ada itu sebenarnya sudah student center misalnya, tapi belum bisa memfasilitasi untuk berpikir kritis misalnya. Kenapa? Karena di berpikir kritis itu bla 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 bla. Bu, belum bisa memfasilitasi untuk berpikir kreatif. Kenapa? Berpikir kreatif itu kan bisa menghasilkan banyak ide, Bu, tidak hanya satu. Padahal di LKS-nya misalnya hanya bisa memunculkan satu ide, belum memfasilitasi untuk banyak ide keluar, sehingga belum bisa memfasilitasi ke kemampuan berpikir kreatif. Nah, bisa seperti itu. Sehingga misal adik-adik besok mau membuat, misalnya kalau ini kan di mata kuliah perencanaan pembelajaran ya, barangkali besok adik-adik skripsinya ada yang tertarik, Bu, saya lihat LKS yang dibuat oleh guru atau mungkin digunakan di sekolah itu kok cuma kumpulan soal ya. Dan yang saya lihat di kakak tingkat misalnya, atau yang tersedia online misalnya di live worksheet atau yang lain-lainnya, sudah bagus sih, sudah bisa untuk berpikir, untuk mengaktifkan siswa. Tapi Bu, misalnya, tapi dari analisisnya adalah belum memfasilitasi untuk siswa bisa berpikir kreatif, sehingga misalnya saya mau membuat, nah di penelitian ini saya akan membuat LKS yang mampu memfasilitasi siswa berpikir kreatif. Nah, yang bisa memfasilitasi siswa berpikir kreatif itu seperti apa? Cari teorinya. Oh, ternyata berpikir kreatif itu adalah, nah misalnya, bisa punya lebih dari satu ide, bisa berkreasi dari awalnya misalnya di contoh apa, maka membuat lebih dari satu, kemudian penyelesaiannya lebih dari satu. Nah, apa pembelajaran yang seperti apa yang bisa memfasilitasi itu? Misalnya adik-adik, oh ini Bu, saya lihat kalau pakai open-ended question itu bisa memfasilitasi siswa untuk menjawabnya tidak hanya satu cara, sehingga bisa digunakan untuk melatih siswa berkemampuan berpikir kreatif misalnya. Sehingga nah, LKS-nya itu tadi karena melihat dari teori-teori itu, maka LKS-nya dibuat, Bu, saya pakai open-ended. Pakai open-ended question, sehingga di sana LKS-nya satu pertanyaan bisa jadi jawaban siswa satu dan lainnya itu beda-beda. Nah, misalnya gitu. Karena bisa memfasilitasi. Yang seperti apa? Misalnya, oh Bu, saya itu bikin siswa biar mereka melakukan sebuah percobaan.
ada benda apa yang ditumpuk misalnya, silahkan bawa benda apa, mungkin uang logam atau apa, kemudian ada benda silahkan bawa box atau apa, ada berapa banyak uang logam yang bisa ditumpuk ke sana. Nah itu untuk pembelajaran apa, kan nanti bisa ada berapa banyak uang logam ke sana, uang logamnya itu di sana itu ukurannya berapa mili misalnya, berapa kalinya ke sana, dan sebagainya. Untuk membelajarkan apa ya, jika itu penuh misalnya, kan bisa kita misalnya, atau mungkin bentuknya tabung, ada berapa, ini kan ada satuan baku, satuan nggak baku, kemudian ada banyak hal yang bisa kita eksplor untuk jawabannya itu lebih dari satu. Dan bahkan membuat siswa pun bisa, yang kita buat itu siswa bisa banyak hal yang dibawa, dan bahkan ada juga yang mungkin satu hal tapi jawabannya bisa lebih dari satu. Misalnya kita membuat sebuah informasi yang satu variabelnya kita hapus. Nah, misal saya ada sebuah box misalnya, kan tapi kalau ini bukan dengan problem solving misalnya, tidak dengan percobaan tapi dengan berpikir. Bisa enggak itunya open ended? Bisa juga. Jadi open ended itu tadi bisa masuk ke mana-mana. Misalnya diminta mencari, diketahui volumenya, kemudian diketahui panjang lebar enggak, kalau diketahui volume, kemudian tahu panjang dan lebar, dicari tingginya, maka jawabannya hanya satu. Tapi kalau diketahui volume, hanya tahu panjangnya, kemungkinan lebar dan tingginya berapa, maka jawabannya bisa lebih dari satu. Nah, itu salah satu kalau open-ended question, jawabannya bisa lebih dari satu. Nah, itu bisa menjadi alternatif saat kita menyusun LKS. Nah, itu kalau misalnya mau ke kemampuan berpikir kreatif. Tapi apakah hanya itu? Ada banyak, makanya apa yang mau dituju, nanti adik-adik bisa menuju ke sana. Jadi, bisa terbuka mau ke apa yang harapannya siswa-siswa kita nanti mau menjadi seperti apa ya. Nah, di situ. Barangkali itu tambahan dari saya, karena tadi di Mbak Enjang sebenarnya sudah menyeluruh, bisa menambah yang kemarin, saat di pertemuan kemarin kan kita ngobrol ngalor ngidul ngulon ngetan gitu ya, ngobrol masalah psikologi kognitif, psikologi behavioristik. Jadi pas bikin LKS, bikin rancangan pembelajaran di kelas, kita itu mesti memperhatikan apa saja. Walaupun dulu di mata kuliah psikologi sebenarnya sudah pernah dibahas dengan Bapak Ibu yang lain. Nah, tapi di sini karena kita mau gunakan, kemarin kita bahas juga meskipun sekilas, kemudian ini tadi saya berikan tambahan lagi, harapannya adik-adik bisa menjadi termotivasi, tergugah, ada banyak ide-ide yang bisa dibuat dalam LKS-nya. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan barangkali, atau ada yang mau menambahkan, mungkin ada yang presentasi lagi selain Mbak Enjang? Bu, izin bertanya. Oh ya, silakan Mbak Cynthia. Bu, kalau bedanya lembar praktikum sama LKPD itu apa, Bu? Karena kan tujuannya sama nggak, Bu, untuk membuat siswa lebih aktif gitu ya, Bu? Oke, baik. Kalau untuk praktikum, jadi kan kalau praktikum kita kan melakukan sesuatu, ada semacam pedoman. Setelah ini ngapain. Kalau misalnya adik-adik membayangkan dalam sebuah laboratorium, mungkin lebih mudah kalau kita membayangkan saat praktikum di mungkin pelajaran IPA. Itu kan ada alat dan bahan, kemudian di matematika nanti juga bisa seperti itu, ada alat dan bahan, praktikum pembelajaran matematika, gitu. Tapi memang kalau di pembelajaran matematika agak jarang praktikumnya, karena kalau misalnya praktikumnya adalah praktikum menggunakan software. Kan kita tidak kalau di IPA, kimia itu kan kita kalau kimia ada zat apa digabung zat apa kemudian jadinya apa. Kalau di fisika mungkin pakai pegas yang diapakan. Di matematika juga bisa dengan seperti itu, tapi saya lihat biasanya dimasukkannya enggak sebagai praktikum kalau yang kegiatan seperti itu, tapi bisa dimasukkan semacam, kalau LKS itu kan untuk langkah kegiatannya tidak dibuat, kalau praktikum kan 1, 2, 3, 4.
ada panduan setelah ini ngapain, setelah ini ngapain, setelah ini ngapain. Kalau di LKPD atau mungkin LKS yang ke siswa yang di matematis itu kan tidak, 1 sekarang kalian ngapain, 2 sekarang ngapain, 3 ngapain, kan enggak. Tapi bentuknya itu semacam kayak kita diskusi, ngobrol, urutan materinya, belajarnya itu ngapain. Bisa dipahami. Jadi, tapi kalau misalnya di matematika mau ada praktikum, panduan praktikum kan kalau panduan praktikum 1 sekarang ngapain, 2 ngapain, 3 ngapain, itu bisa juga di mana? Bisa kalau matematika misalnya di lab komputer, praktik menghitung integral dengan mapel misalnya. Itu kan ada sekarang ngapain, ada langkah-langkah yang harus diikuti siswa. Kemudian kalau misalnya di praktikum itu langkah 1 misalnya, lakukan ini, catat, lakukan ini, catat, lakukan ini, catat. Kalau di matematika kan bukan lakukan ini, catat. Tapi semacam apa ya, kita semacam, kalau saya melihat membahasakannya, apa ya, semacam kayak ngobrol, kita ya bukan ngobrol ini ya, tapi bukan langkah yang 1, 2, 3 gitu. Sebenarnya ada hal-hal yang nggak mesti berurutan kayak gitu. Jadi lebih ke siswa dieksplor untuk habis ini ngapain. Ya kalau mau dibikin bentuk seperti pedoman praktikum bisa juga sih, cuma menjadi kaku. Saya rasa seperti itu. Semoga itu bisa menjawab apa yang Mbak Cynthia tanyakan. Ibu, terima kasih. Ada lagi barangkali? Oke, untuk hari ini akan saya buka untuk, kan tadi kita sudah mengevaluasi, harapannya sih adik-adik bisa mengupload untuk LKS yang bisa dibuat. Oh ya, kemarin kalau kelas 1-nya ada yang tanya, Bu, mengerjakannya individu atau kelompok? Nah, saya gini, sebenarnya itu individu boleh, kelompok juga nggak apa-apa, tapi nanti pasti tugas akhirnya kan individu. Jadi kalau, Bu, kita mengerjakannya terlanjur kelompok, misalnya Mbak Cynthia, Mbak Enjang, Mbak Bella, satu kelompok, maka Bu, apakah dipisah? Iya, mau dipisah boleh. Atau kalau misalnya mau digabung karena masih ragu mau punya siapa-siapa, digabung nggak apa-apa, tapi dinamai. Misalnya 1 Cynthia, 2 Enjang, 3 Bella, dan di tempat ketiganya diupload di akunnya masing-masing, tapi dinamai bertiga. Jadi nggak seperti 3, tapi namanya hanya namanya sendiri kan, nanti saya lihatnya loh ini kok sama dengan yang punya siapa gitu, padahal memang mengerjakannya bertiga. Jadi kalau mengerjakannya bertiga ditulis 3 nama. Sehingga saat diupload di tempat yang maksudnya kok sama nguploadnya kan saya tahu bahwa itu memang dikerjakan bertiga begitu. Itu ya, jadi nanti silahkan meskipun dikerjakan misalnya kemarin dikerjakan berkelompok tetap diupload di tempatnya masing-masing dan nama temannya tetap ditulis di sana. Oke, sepertinya itu untuk yang pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas ada satu bahasan tentang penilaian. Tapi nanti LKS-nya mungkin saya lihat juga kalau misalnya perlu dibahas ada hal yang perlu kita komentari bisa kita komentari pasti besok. Tapi besok kita ke penilaian. Jadi besok ada materi baru terkait penyusunan penilaian. Walaupun ada mata kuliah sendiri terkait evaluasi pembelajaran matematika, tapi besok karena di sini di RPP itu ada sampai ke penilaian, jadi nanti besok kita bahas terkait penilaian. Begitu? Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, barangkali saya tutup sampai di sini dulu. Berarti besok online atau offline ini? Masih online untuk jadwal yang semester. Oh, oke. Iya. Baik. Oke, baik adik-adik, saya cukupkan sekian dulu untuk pertemuan kita hari ini. Selamat belajar, nanti silahkan dibuka di Google Classroom-nya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.